Assalamualaikum guys, how are you today? I hope you are healthy and happy. Guys, harmoni. Ada tarian judulnya Tari Seribu Tangan. Itu orangnya yang nari itu mungkin 30-an orang. Gerakannya kompak banget. Itu yang dijadikan peragaan-peragaan atau video saat training mengenai harmoni. Jadi gerakannya itu harmonis, kompak, selaras, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang beda, seolah-olah 1000 tangan itu bergerak dalam harmoni. Demikian juga pentas-pentas musik yang elit dan mahal itu menyuguhkan harmoni, termasuk orkestranya. Apakah yang harmoni selalu lebih baik dari yang konflik, dari yang konfrontasi? Belum tentu. Di kantor, dalam pergaulan, dalam aktivitas sosial, dalam masyarakat, dalam tim, dalam keluarga, harmoni adalah karakter orang. Jadi ada dua karakter orang. Orang yang mengutamakan harmoni, yang kedua mengutamakan konfrontasi, mengutamakan konflik. Teman saya berkomentar kepada saya, soalnya Anda orientasinya harmonisi, apa-apa harus harmoni. Ada juga loh orang yang orientasinya konflik, orang yang orientasinya konfrontasi. Mereka enjoy aja kok mas. Itu kata teman saya. Akhirnya saya coba belajar ini, gimana nih sebenarnya. Teman-teman, setiap orang punya kecenderungan sendiri-sendiri dalam hubungan dan interaksi sosial yang disebabkan kepribadian, yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu dan nilai-nilai moral dan budaya yang dianutnya. Jadi kepribadiannya seperti apa, pengalaman masa lalunya seperti apa, mengalami konflik-konflik, itu pengalamannya seperti apa. Kemudian nilai-nilai luhur, nilai budaya, nilai moral yang dipegangnya itu apa? Itu yang menentukan. Orientasi harmoni itu cenderung menjaga perdamaian, damai aja. Jadi
menghindari ketegangan, memupuk hubungan yang positif. Mereka seringkali berusaha menemukan titik temu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mereka berusaha mendekatkan pendapat itu ke satu titik. Orang-orang harmoni ini, dia akomodatif. Dia mengutamakan konsensus. Bagi mereka, konfrontasi itu mengancam dan tidak produktif. Ini bagi orang-orang yang penganut orientasi harmoni. Orang yang berorientasi konflik atau konfrontasi, itu mereka punya anggapan sendiri. Mereka anggap ketidaksepakatan itu wajar, biasa aja gitu loh. Bahkan kadang-kadang diperlukan ketegangan sementara adalah cara yang terbaik menurut mereka. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kejelasan, untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Jadi mereka ini tidak takut menyuarakan pendapat atau menentang status quo, menentang kekuasaan. Ternyata ada gunanya juga ya. Orang-orang seperti Rocky Gerung, adanya LSM, adanya oposisi, itu juga membuat warna-warna yang lebih indah. Intinya, tidak ada yang lebih baik. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Yang penting, Anda, saya, itu tahu caranya berkomunikasi. Yang penting, Anda, saya, paham persepsi lawan bicara kita. Itu yang penting. Nah, di antara harmoni dan konflik ini, ada beberapa gaya yang dapat Anda pilih. Ini menurut Mas Thomas Kilman. 1. Anda bisa jadi ikan hiu. Namanya ikan hiu si kompetitif. Lebih mementingkan kepentingan atau hasil pribadi dibandingkan mengutamakan hubungan dengan orang lain. Kalau Anda jadi ikan hiu yang kompetitif, yang kompetisi, itu Anda pasti mendominasi. Pasti Anda dominan. Anda pasti tegas dan menggunakan kekuasaan otoriter. Jadi mengungkapkan kekuasaannya. Gini aja gitu. Yang kedua, Anda bisa menjadi burung hantu. Ini adalah burung hantu kolaboratif. Burung hantu kolaboratif itu pentingnya mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi di sini solusi yang dicari dan kedua pihak atau banyak pihak itu puas. Jadi burung hantu kolaboratif ini itu menginginnya semua pihak puas.
Jadi terjadi win-win solution. Caranya memahami kebutuhan masing-masing. Butuhmu apa? Butuhku ini. Itu dikomunikasikan. Lalu kita bekerja sama. Itu kalau Anda pilih burung hantu kolaboratif. Yang ketiga, Anda mau jadi kura-kura. Namanya kura-kura menghindar. Ada ini. Jadi menjauh dari konflik, menghindari masalah, tidak nyaman dengan konfrontasi, tidak melihat manfaat dari penyelesaian konflik. Jadi menurut kura-kura ini yang menghindar ini, itu walaupun ini saya teruskan konfliknya, kalaupun selesai, saya nggak lihat manfaatnya, jadi saya hindari aja, saya pergi aja. Nah, kura-kura menghindar ini dianggap tidak tegas. Kura-kura menghindar ini dianggap tidak kooperatif. Iya dong, dia lari kok, dia menghindar, jadi dia tidak mau kerjasama, lepas kerjasamanya. Yang keempat, boneka beruang akomodatif, menyerahkan kepentingan pribadinya, menyenangkan orang lain, fokus menjaga harmoni, menghindari konfrontasi. Jadi kalau Anda jadi boneka beruang, itu Anda melepaskan semua hak Anda. Ya udahlah, ikut aja lah, biar kamu senang. Yang penting kamu senang. Saya pengen harmoni aja. Nah, saya ngikut kamu aja. Yang kelima, Anda bisa menjadi rubah kompromi. Ini diantara kompetisi dan akomodasi, diantara bersaing dan mengakomodasi, yaitu kompromi namanya. Jadi setuju memberikan sebagian keinginan Anda, melepaskan sebagian keinginan Anda, lalu Anda minta, yuk lepaskan dong, tawar-menawar, nanti kita cari jalan tengahnya. Jadi rubah kompromi ini itu adalah sedikit mengalah. Tidak ada satu gaya pun yang salah. Tenang aja, Anda bisa pilih. Anda mau menjadi ikan hiu yang kompetisi, dan di sini Anda dominan, tegas, dan menggunakan kekuasaan. Atau Anda bisa menjadi burung hantu yang kolaboratif, mencari solusi, semua pihak puas. Atau Anda menjadi kura-kura penghindar, nggak masalah, hindari aja, tinggal aja. Atau Anda menjadi boneka beruang yang akomodatif, atau Anda menjadi rubah yang berkompromi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maafkan kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.